Shalom adik-adik semua. Kembali lagi bersama dengan Lause Mika dan Lause Herni. Ya, kita patut bersyukur hari ini atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita ya Lause ya. Iya, betul sekali Lause. Di masa pandemi COVID-19, kesehatan adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi adik-adik tahu gak? Ada satu hal lagi yang lebih luar biasa. Yaitu hari ini Lause, kita bisa kembali memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, mari sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini, yuk kita duduk yang rapi, kita lipat tangan, yuk kita tutup mata juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh bangun, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, tuntun setiap anak-anak di rumah supaya mereka boleh fokus memuji Tuhan, mereka boleh memberi hati mereka untuk Tuhan. Kami berdoa memohon pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekalipun kita masih bertemu secara online, tapi Lause sekolah minggu senang sekali bisa melihat adik-adik. Karena apa? Tetap semangat. Iya Lause, benar sekali. Adik-adik itu masih tetap semangat mengikuti sekolah minggu. Seperti lagu It's Good to See You Here With Me. Yuk kita sama-sama katakan, It's good To see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi, It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. Kita nyanyikan dari awal ya adik-adik. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. I'm so glad you came. I'm so glad you came. Mari kita lebih semangat memuji Tuhan karena Dia Raja segala raja, memanggil kita untuk mencari pekerjaannya. Yuk kita nyanyikan pujian bukan sembarang pekerja. Ikutin gerakan Lause ya adik-adik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesus luar biasa.
cari. Cari-cari nafkah hidup yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. Ya, Yesus luar biasa. Ya, dia seorang raja. Ya, memanggil Tuhan luarnya. Dan yang Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. Ya, Yesus luar biasa. Ya, dia raja segala raja. Ya, memanggil Emmanuel. Dan hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh giranglah setiap anak Tuhan, karena Dia memanggil namamu dan namaku. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dia namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Apa jawabnya? Ku jawab ya. 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 Ku jawab ya. 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 Ku jawab apa? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. 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 Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik, senang kita bertemu kembali di pagi yang ceria ini. Apapun keadaan kita saat ini, mari kita tetap semangat beribadah dan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini kami boleh diberi kesempatan, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu bekerja di dalam hati setiap kami dimanapun berada, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang bijak menggunakan waktu. Apa artinya bijak? Yaitu pintar-pintar. Waktu itu artinya masa, saat, jam, tempo, kesempatan, periode.
Mungkin adik-adik bertanya, mengapa harus bijak menggunakan waktu ya Lause? Apakah itu penting? Lause, biasanya yang sering kami dengar sih, kita harus bijak menggunakan uang supaya bisa kaya dan uang kita tidak cepat habis, Lause. Sedangkan waktu itu kan bukan barang ya atau sesuatu yang bisa kita pegang atau simpan, Lause. Apa begitu penting waktu itu bagi kita, Lause? Nah, di sini Lause dengan tegas mau katakan ya dan pasti. Amat sangat penting bagi kita semua makhluk hidup di dunia ini. Coba mari kita buka Alkitab di kitab Kejadian. Yaitu di kitab pertama dari seluruh isi Alkitab. Kita baca Kejadian pasal 1, berisikan tentang apa adik-adik? Yaitu Allah menciptakan langit, bumi beserta seluruh isinya. Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Lebih detailnya kita perhatikan di ayat yang kelima. Allah menciptakan apa adik-adik? Yaitu terang yang dinamai siang, gelap yaitu malam. Jadi siang dan malam itu ada waktu. Jadi sebelum Allah menciptakan yang lainnya, terlebih dahulu Allah menciptakan terang, yang dengan kata lain adalah waktu. Itu di hari pertama dalam penciptaan Allah. Barulah Allah menciptakan cakrawala, bumi beserta segala isinya, termasuk kita manusia. Allah berkarya menciptakan semuanya selama berapa hari adik-adik? 6 hari. Dan di hari yang ketujuh beristirahat. Itu artinya waktu sebagai yang pertama dan utama. Jadi sangatlah penting. Apapun, kapanpun, dan dimanapun, hidup kita selalu berhubungan dengan waktu. Coba kita bayangkan, bagaimana ya bila tidak ada yang namanya waktu? Semua dilakukan semau gue, semau dia, semau siapa saja. Ngeri. Serem, dunia pasti akan kacau sekali. Intinya, waktu itu berhubungan dengan segala aspek kehidupan umat manusia. Begitu kita bangun dari tidur, buka mata saja, ting, otomatis mata kita akan tertuju ke jam dinding, bukan? Kita akan bertanya, sudah pukul berapa sekarang ya? Ini membuktikan waktu dan hidup kita ini sudah menyatu, tidak terpisahkan dengan waktu. Waktu itu sangat penting dalam hidup kita. Ini harus kita sadari. Sekarang masalahnya, bagaimana kita setiap orang mempergunakan waktu yang ada pada kita. Tahukah kita menghargai waktu kita? Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15
dan 16 mengatakan, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal." Bebal artinya bandel dan bodoh. "Tetapi seperti orang arif," yang artinya bijak. "Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari itu jahat." Jadi Rasul Paulus menasehati kita supaya kita hidup sebagai anak-anak terang yang bijak menggunakan waktu. Mengapa dikatakan bahwa hari-hari itu jahat? Kalau boleh Lause katakan bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Dan kedua, waktu itu cepat berlalu. Kita bisa menunggu waktu, tetapi waktu tidak pernah akan menunggu kita. Ingat baik-baik adik-adik, waktu yang sudah berlalu atau sudah lewat tidak bisa diputar kembali. Tidak seperti TV, video atau komputer. Bisa kita putar kembali atau bisa kita kontrol dengan remote control. Bisa kita kontrol apakah dipercepat, diperlambat, atau dilewati, atau dikembalikan waktunya. No. Tidak bisa. Tidak ada yang namanya mesin waktu. Sebagai penutup, Lause mau cerita tentang si kelinci dan seekor kura-kura. Karena si kelinci suka mengejek si kura-kura yang jalannya lambat sekali. Sehingga si kura-kura menantang si kelinci. "Ayo kita lomba lari." Kelinci pun menerima tantangan kura-kura. "Ayo, siapa takut?" Mereka pun berlomba lari dengan si rubah sebagai jurinya. Nah, rubah berteriak dalam hitungan 1, 2, 3, dol. Kelinci dan kura-kura pun mulai berlari. Kelinci dengan gerakannya yang cepat berlari jauh ke depan, meninggalkan kura-kura yang begitu lambat jalannya. Sampai-sampai kelinci merasa gembira karena dia sudah jauh meninggalkan kura-kura, dia sudah di depan. Bayangan kura-kura pun tidak terlihat olehnya. Kelinci berpikir, "Wah, saya pasti sudah menang." Di tengah jalan, kelinci melihat ada seekor ayam yang tengah asik makan pija, sepiring pija. Wah, kelinci pun merasa lapar. Kelinci merasa, pasti masih lama tuh si kura-kura, jalannya kan lambat sekali. Nah, lebih baik saya makan dulu lah, tambah energi, pikirnya. Kelinci pun memesan makanannya dan dia menikmati makanannya. Sampai-sampai ketika kura-kura telah jalan mendekati kelinci, tidak disadarinya bahwa kura-kura sudah mendekatinya dan tahu, nampak si kelinci tengah asik menikmati makanannya. Diam-diam kura-kura berusaha terus jalan, tidak berhenti. Dan selesailah si kelinci makan. Dia pun melanjutkan perjalanannya dan melewati pantai. Baru beberapa saat dilihatnya, ada seekor beruang di pantai yang sedang bermain selancar. Dipikirnya, asik nih berselancar di pantai, apalagi cuaca lagi panas terik dan dari tadi
Saya telah capek dan berkeringatan oleh karena lari. Istirahat sejenaklah. Santai dulu. Si kelinci pun berselancar, bermain bersama si beruang. Tidak lama, si kura-kura pun jalan melewati pantai. Dan si kelinci nampak si kura-kura. Jalan dululah. Gak apa-apa, saya santai dulu menikmati waktu bermainku. Nah, waktu pun berjalan terus. Kelinci keasikan bermain selancar. Tanpa disadarinya, telah sekian lama ia bermain. Tanpa tahu yang sebenarnya, si kura-kura tinggal 2 langkah lagi sampai ke garis finish. Si kelinci pun berlari buru-buru dengan kecepatan penuh untuk mengejar si kura-kura. Tetapi apa yang terjadi, adik? Akhirnya si kura-kura sampailah di garis finish, meninggalkan kelinci yang melihatnya dari belakang sambil mengejar. Tetapi apa daya, terlambat sudah. Siapa yang menang, adik-adik? Si kura-kura. Si kura-kura menang. Dan si kelinci hanya bisa menangis, meraung-raung. Tidak ada gunanya lagi. Dengan penyesalan dan malu karena kalah. Inilah akibatnya bila melalaikan waktu dan kesempatan baik, yang akhirnya menuai kekalahan. Nah, adik-adik, mau seperti siapa? Kura-kura ataukah si kelinci? Keputusan di tangan adik-adik. Adik-adik, pikirkan baik-baik. Sebagai kesimpulan, 1, waktu itu adalah aset, harta yang berharga yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang hanya dapat dipakai sebentar dan tidak dapat kembali lagi. Kedua, melalaikan dan menyepelekan waktu berakibat penyesalan. Ketiga, keberhasilan dan kesuksesan hanya bisa dicapai bila bijak dan sungguh-sungguh mempergunakan waktu dengan baik dan dengan melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Sebagai ayat hafalan, kita baca Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepadamu. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajarkan kami untuk boleh sungguh-sungguh mempergunakan waktu kami. Bapa, ampuni semua dosa dan kesalahan kami bila di waktu yang lalu kami tidak sungguh-sungguh, kami lalai menggunakan waktu kami. Ampuni kami Tuhan, dan kiranya Roh Kudus Tuhan beri kami hikmat dan kekuatan supaya ke depannya kami boleh lebih bijak, sungguh-sungguh mempergunakan waktu dan kesempatan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan orang tua, menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang lain, sehingga kami boleh menjadi anak yang berhasil dan sukses. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada Lauselina yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Adik-adik, kita mau tutup ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Ya, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Bye bye. God bless you.